Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Ada seorang doktor filsafat yang menyatakan bahwa kemunduran, salah satu penyebab kemunduran umat Islam adalah karena mereka percaya kepada Al-Ghazali yang menyatakan ilmu non-agama itu fardu kifayah. Pernyataannya ini memiliki banyak masalah, banyak kekeliruan. Misalnya tentang penyebab kemunduran umat Islam, jelas tidak sesederhana yang dia sampaikan. Namun saya akan fokus pada poin, benarkah konsep bahwa ilmu non-agama itu fardu kifayah menyebabkan kemunduran umat Islam dalam bidang sains. Pertama, perlu difahami bahwa kalau ada yang menganggap atau mengira bahwa ada dikotomi, ilmu agama itu hukumnya fardu ain, sedangkan ilmu non-agama itu hukumnya fardu kifayah, maka pemahamannya ini keliru. Dan secara umum para ulama sejak dulu tidak membaginya seperti itu. Mereka tidak membagi ilmu agama fardu ain dan ilmu non-agama fardu kifayah. Namun mereka membaginya sebagaimana pembagian kewajiban itu sendiri, karena pembahasan fardu ain dan fardu kifayah itu terkait dengan kewajiban. Ada kewajiban-kewajiban yang menjadi kewajiban tiap individu muslim mukallaf yang memenuhi syarat-syaratnya, dan ada kewajiban yang dibutuhkan oleh umat untuk terwujud. Karena itulah mereka bagi ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain kewajibannya untuk tiap muslim mukallaf yang memenuhi syarat wajibnya, sedangkan fardu kifayah tuntutan kewajibannya ini dibebankan kepada umat sebagai umat, bukan kepada tiap individu. Kemudian yang fardu kifayah bukan cuma ilmu non agama, atau istilah yang lebih sering dikemukakan oleh para ulama adalah ilmu ghairu syar'i. Jadi yang fardu kifayah bukan hanya ilmu ghairu syar'i, namun mayoritas ilmu syar'i hukum mempelajarinya juga fardu kifayah. Adapun yang fardu ain sebenarnya sangat sedikit. Boleh kita sebutkan secara garis besar ilmu agama atau ilmu syar'i yang menjadi fardu ain itu cuma dasar-dasar akidah, dasar-dasar fikih, dan dasar-dasar tasawuf atau tazkiyatun nafs, atau mencakup juga akhlak. Bahkan perincian akidah, perincian fikih, termasuk juga perincian tazkiyatun nafs, itu sebenarnya tidak sampai fardu ain. Apalagi ilmu-ilmu yang lain. Jadi misalnya usul fikih, mustalah hadis, nahwu, sharaf, dan lain-lain itu hukum mempelajarinya fardu kifayah. Sebagaimana mempelajari kedokteran, fisika, kimia, matematika, dan seterusnya. Jadi kalau ada yang mengira bahwa ada dikotomi agama itu fardu ain, ilmu agama itu fardu ain, ilmu non agama itu fardu kifayah, maka itu kesalahan dari dia sendiri, dia salah memahami pembagian ini. Kemudian ikhwah fillah hafizakumullah, sebenarnya ketika dikatakan ilmu sains, fisika, kimia, dan segala macam perinciannya itu sebagai fardu kifayah, itu malah menjadi titik tolak penting untuk menunjukkan bahwa Islam memperhatikan perkembangan sains dan teknologi. Bahkan boleh dikatakan salah satu yang menyebabkan mengapa umat Islam mundur dalam sains dan teknologi selama ini, karena mereka tidak menjalankan kewajiban fardu kifayah ini secara optimal. Jadi fardu kifayah itu bukan berarti sudah kita abaikan saja, itu salah kaprah. Kalau ada yang menganggap karena ini fardu kifayah kita abaikan saja, ini salah kaprah. Yang benar adalah ketika dikatakan bahwa mempelajari ilmu A, ilmu B, ilmu C itu fardu kifayah, artinya kita punya tanggung jawab. Kita sebagai umat Islam punya tanggung jawab untuk menghadirkan para pakar dalam bidang-bidang tersebut di tengah-tengah kita, yang kemudian bisa
uh, berkiprah dalam bidangnya, berinovasi sesuai kebutuhannya dan ya memberikan kemaslahatan bagi kehidupan kita. Ketika dikatakan misalnya kita perlu atau hukum mempelajari usul fikih adalah fardu kifayah, maka kita perlu menghadirkan di tengah-tengah kita orang-orang yang ahli usul fikih sampai pada tingkat dia bisa menggali hukum dari dalil-dalil dengan kaidah-kaidah usul fikih yang dia kuasai dengan sangat baik. Sampai kemudian dia bisa memberikan jawaban terhadap kebutuhan umat akan hukum-hukum fikih saat ini. Jadi umat Islam berkewajiban menghadirkan orang-orang semacam itu. Namun karena ia tidak fardu ain, tentunya tidak setiap kita wajib untuk menjadi ahli usul fikih, karena itu juga tidak realistis. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda dan punya tanggung jawab dan tugas serta pekerjaan yang berbeda-beda. Namun di tengah umat harus ada yang punya keahlian itu, yang jumlahnya mencukupi sehingga kemudian bisa memenuhi kebutuhan kita. Demikian juga kita perlu ahli fisika, ahli kimia, orang-orang yang mengerti ilmu kedokteran, orang-orang yang mengerti ahli virus gitu, virologi dan segala macam ya, rekayasa nuklir untuk kebutuhan energi dan segala macam. Kita memerlukan itu semua. Sebagai umat memerlukan itu semua dan hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Artinya kita sebagai umat punya tanggung jawab, punya beban untuk membuat satu sistem yang bisa menghadirkan para ahli itu. Artinya kita sebagai umat perlu misalnya menyediakan sistem pendidikan yang memadai untuk melahirkan para ahli itu. Kita juga sebagai umat perlu menyediakan pembiayaan yang memadai untuk membiayai pendidikan itu sampai kemudian mereka jadi ahli, sampai kemudian mereka melakukan penelitian dan seterusnya. Artinya kalau hal ini belum terwujud, kalau di tengah umat Islam ahli fisika belum banyak misalnya, kemudian ahli rekayasa teknologi pertanian misalnya, teknologi peternakan belum banyak misalnya, maka kita punya tanggung jawab untuk menghadirkan itu. Ini masih menjadi beban kita. Nah, seperti itulah pemahaman kita tentang fardu kifayah. Artinya jika dikatakan mempelajari ilmu-ilmu ghairu syar'i atau ilmu-ilmu non agama itu fardu kifayah, malah itu meletakkan sesuatu dengan sangat tepat dan sekaligus memberikan kita tanggung jawab untuk menghadirkan para ahli di bidang-bidang tersebut. Jelas seandainya kita mampu mewujudkan ini, seandainya kita benar-benar optimal sebagai umat mewujudkan fardu kifayah ini, maka tentu paling tidak di satu bidang yaitu perkembangan sains dan teknologi kita sebagai umat Islam bisa maju. Demikian, semoga bermanfaat. Al-afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.